Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis-shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, tidak bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih dapat merasakan curah rahmat nikmat hidayahnya, terutama nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keringanan langkah sehingga dapat berkumpul masjid An-Nahl seperti ini dengan tujuan bersama untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita senantiasa menghadiahkan salam kepada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada istri, keluarga, sahabat-sahabat beliau hingga pengikut di akhir zaman kelak. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita hingga akhir hayat kita, diri kita, keluarga kita masih dalam ajaran beliau bahwa mendapatkan sapaannya dan segera. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada hari ini tanggal 27 November tahun 2015 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437 Hijriah, izinkanlah kami selaku Masjid An-Nahl 2 untuk menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada hari ini tepat pada pukul 11:41 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian laporan keuangan Masjid An-Nahl 2 saat bekas tertanggal 20 November tahun 2015 sebesar Rp15.982.056. Kemudian pemasukan dana yang terkumpul dari kotak amal pada Jumat yang lalu tanggal 20 November tahun 2015 sebesar Rp6.070.000. Kemudian pengeluaran untuk personal Jumatan tanggal 20 November tahun 2015 sebesar Rp1.950.000. Kemudian untuk gaji hari Senin dan Rabu sebesar Rp1.300.000. Kemudian untuk personal masjid selama seminggu sebesar Rp4.400.000. Jadi bekas terakhir tertanggal 27 November tahun 2015 sebesar Rp14.499.056. Terima kasih atas infak sedekah Bapak saudara-saudara sekalian. Semoga Allah memberikan pahala berlipat ganda atas apa yang dibuatkan. Mari kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai berdoa kepada Allah. Semoga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang masih hidup diberi Allah kesehatan, kebahagiaan, keringanan langkah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, dan diberi kekuatan untuk menjalankan segala yang dilarangnya, dan kita mendapatkan kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami beritahukan sekaligus mengumumkan kepada jemaah Masjid An-Nahl 2 setelah sholat Jumat ini, bagi yang punya kesempatan mari bergabung bersama kita. Ada presentasi dari Badan Wakaf Al-Quran untuk menjelaskan tentang program mereka. Terima kasih. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khotib adalah Bapak Al-Ustaz Narlis MA atau sering disebut dengan Ustadz Orange, dengan tema hidup itu singkat. Kemudian sebagai imam adalah Bapak Ustadz Haji Miftahudin ST, dan sebagai muadzin adalah Bapak Asep Setiawan. Untuk khotib Jumat depan tanggal 4 Desember tahun 2012 insyaallah adalah Bapak Ustadz Haji Pak Sujini Rabbani LCMA MSI.
Demi wujud jaga kesukaan sholat kita pada siang berbahagia ini, dimohonkan para jemaah yang membawa alat komunikasi mohon dimatikan atau dinonaktifkan. Kemudian mohonkan para jemaah untuk mengisi saat yang terdepan yang masih kosong agar saudara-saudara kita yang terlambat hadir bisa bergabung bersama kita tanpa musuh pada kita hari ini. Kemudian dimohonkan para jemaah untuk menjalankan kotak-kotak amal yang berada di samping kiri kanan kita agar saudara-saudara kita yang terlambat hadir bisa bergabung bersama kita dengan baik. Kemudian kami beritahukan kepada jemaah ketika khatib naik mimbar, mohon kepada jemaah untuk fokus kepada apa yang disampaikan khatib, tidak berbicara atau menggunakan handphone yang bersifat duniawi agar apa yang disampaikan khatib bisa kita dengarkan baik, karena itu adalah bagian dari Jumatan hari ini. Kemudian terima kasih atas segala perhatiannya, yang kurang kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sadaqallahul azim. Setinggi puji sedalam syukur kita sampaikan kehadiran ilahi Rabbi, Allah yang menggenggam kita, Allah yang mengetahui apapun yang kita lakukan, baik itu bersendirian maupun berjamaah Jumat kali ini. Istri mungkin bisa kita tipu, mertua bisa kita kibuli, anak-anak bisa kita bohongi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terdetik dalam hati kita sudah menjadi catatan amal baik buruknya. Semoga kita yang hadir Jumat kali ini adalah orang-orang yang jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran, dekat kepada kebajikan dan kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan kita, seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya, proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Semoga kita pada yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat beliau dan bersama beliau dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat pada diri khatib dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Khatib Jumat sering mengatakan takwa imtisalu awamirihi wa jitinabu nawahi, mengerjakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Minimal takwa itu pada Jumat kali ini adalah tidak tidur ketika mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tajuk judul yang akan saya sampaikan di khutbah yang singkat ini adalah life is short, hidup itu singkat. Di mukadimah saya sampaikan firman Allah surat Al-Hajj 47. Surat Al-Hajj 47. Mari kita simak dengan iman. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu. Maksudnya sidang jamaah Jumat yang berbahagia, satu hari di akhirat nanti 1000 tahun di dunia ini perumpamaannya. Maksudnya 3 jam di akhirat nanti 125 tahun kita hidup di dunia ini. Maksudnya 1,5 jam di akhirat nanti hitungan dunianya 62,5 tahun. Apa maknanya sidang jamaah Jumat yang berbahagia? Ternyata hidup kita cuma 1,5 jam saja. Umat Nabi Muhammad hawalai baina sittin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun umurnya. Artinya kita hidup cuma 1,5 jam saja. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan umur yang singkat 1,5 jam ini? Apa yang kita perebutkan? Apa yang kita sombongkan dengan jabatan, pangkat dan kedudukan? Harta, semuanya akan hilang dan punah. Saya hanya ingin menyampaikan ilustrasi, ibrah pelajaran bisa kita ambil dari kisah
seorang pengusaha kaya 60 tahun umurnya. Umurnya 60 tahun pengusaha kaya ini orang Indonesia, anaknya 8. Hartanya banyak, sawit, getah, rumah, tanah, mobil apapun merek dia punya. Bahkan rekening Indonesia luar negeri dia ada. Tapi ternyata pengusaha ini sedang jamaah-jamaah yang berbahagia. Suatu hari beliau masuk masjid sholat asar sendirian, tidak berjamaah. Dalam sholat beliau khusyuk sekali. Lewat anak muda, kawan karibnya, sepermainan dengan dia. Anak muda ini terkejut dan mengatakan, tumben ini pengusaha kok sholat. Heran dia, masuk masjid, dia duduk di sampingnya. Benar pengusaha ini sholat. Ada apa ini? Dia tunggu sampai selesai. Ternyata dalam sujudnya pengusaha ini sedang jamaah-jamaah yang berbahagia, bercucuran air matanya, terseduh-seduh dia, menangis dia sejadi-jadinya. Tambah heran anak muda ini, mantap, saya tidak pernah dalam hidup melihat orang sholat meneteskan air mata. Inilah pertama kali, kata anak muda ini. Selesai sholat pengusaha ini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa kata anak muda ini kepada pengusaha? Karena kawan dia, sepermainan dengan dia. Apa katanya? Wahai pengusaha, tumben engkau sholat. Dengan tenang pengusaha mengatakan, salahkah bila aku sholat? Tidak, tumben. Biasanya kita jumpa di diskotik, di karaoke, family, di remang-remang malam, di tempat maksiat. Hari ini engkau sholat, bahkan dalam telermu, dalam mabukmu, engkau pernah bertekad, kita tidak akan pernah masuk masjid dan sholat. Tidak ada orang sholat yang kaya. Semakin jauh dari masjid, semakin kaya kita. Engkau teler waktu itu, aku dengar ucapanmu. Tapi hari ini engkau sholat, ada apa ini? Masalah ada apa ini? Apa kata pengusaha ini dengan tenang? Anak muda, dosakah bila aku berubah? Tidak, hanya lucu. Boleh aku bertanya kepada engkau pengusaha? Silakan, jawab dengan jujur. Aku akan jujur. Pertanyaan pertama, sampai detik ini, hari ini umurmu berapa tahun wahai pengusaha? Dijawab dengan tenang, anak muda, umurku sampai hari ini detik ini baru 7 tahun. 7 tahun? Iya. Kau bertanya, aku jawab, jangan bantah. Boleh aku bertanya yang kedua wahai pengusaha? Silakan, tapi jujur jawabnya, jangan berdusta. Percuma engkau sholat kalau engkau berdusta. Silakan, aku akan jujur. Pertanyaanku yang kedua wahai pengusaha, sampai hari ini detik ini berapa jumlah anakmu? Dengan tenang pengusaha ini sedang jemaah-jemaah yang berbahagia menjawab, anakku sampai hari ini anak muda baru 1 orang. Merah pada muka anak muda ini, kurang ajar engkau pengusaha, kau berdusta. Pertanyaan pertama, kedua, kau berbohong. Percuma kau sholat. Aku tidak akan bertanya lagi setelah pertanyaan yang ketiga. Tolong jawab jujur. Setelah ini aku tidak akan bertanya. Kalau dihitung hartamu, sawit, getah, rumah, tanah, mobil, rekening Indonesia luar negeri, kalau dirupiahkan totalnya kira-kira berapa jumlahnya? Apa kata pengusaha ini dengan tenang sedang jemaah-jemaah yang berbahagia? Anak muda, hartaku sampai hari ini detik ini kalau dihitung semuanya baru 40 sampai 50 juta rupiah kurang lebih. Kurang ajar engkau pengusaha, kau dustai aku. Pertanyaan terakhir pun kau berdusta. Anak muda, jangan emosi. Mari kita ke teras masjid, akan kujawab satu persatu apa maksud dibalik yang kujawab ini. Apa kata beliau dengan tenang? Anak muda, benar engkau. Yang pertama aku jawab secara angka, umurku sampai hari ini 60 tahun. Tapi demi Allah, pada hakikatnya umurku baru 7 tahun aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru 7 tahun aku sadar ternyata ada kehidupan setelah kematian, setelah aku ikut pengajian. Baru 7 tahun aku sadar ternyata ada azab kubur. Baru 7 tahun aku sadar ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya di akhirat nanti. Puluhan tahun aku bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam sujudku anak muda, air mataku tidak pernah berhenti menangis. Kenapa? Yang kubayangkan dosaku puluhan tahun aku bermaksiat, pantaskah dengan 7 tahun aku menapaki surga Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kutangisi. Bahkan 7 tahun itu ada kemungkinan aku riya, tidak ikhlas sujud kepada Allah. Dulu puluhan tahun bini orang biniku, janda orang punyaku, tanah orang ku ambil, ku ganti sertifikatnya. Apa yang tidak bisa kubeli di Indonesia? Orang hidup pun bisa kubeli, apalagi orang mati. Aku orang kaya, pengusaha, tapi demi Allah batinku anak muda hari ini tersiksa. Makanya aku katakan kepada engkau,
Umurku sampai detik ini baru 7 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, anak muda, benar engkau, betul engkau, anakku 8 orang, lahir dari istriku, aku yang buat, nggak ada tetangga yang buat, aku yang buat. 8 orang anakku, tapi anakku 9 tulang pangkuan bunda yang mendoakan setelah kematianku cuma 1 orang. Dan aku menyesal mengusir anak yang satu ini karena wajahnya pendek, hitam kulitnya, botak pula. Kelas 5 SD ku usir dari rumah karena aku tidak mengakui dia anakku. 7 anakku yang lain putih, tinggi, mirip denganku dan istriku. Tapi anakku ini yang 5 tahun, kelas 5 SD, ku usir dari rumah karena wajahnya berbeda denganku. Tahukah engkau, anakku yang ku usir ini sudah puluhan tahun, 2 bulan yang lalu dia menelponku. Apa katanya? Papa, ini anakmu yang kau campakkan dari rumah dahulu. Pak, aku tidak pernah dendam kepada engkau. Aku bahagia punya papa sepertimu. Pak, aku tidak mirip dengan kakak dan abang-abangku, tapi aku bahagia. Engkau berikan motivasi hidup kepadaku. Engkau tampar aku, engkau injak-injak aku hari-hari. Aku tidak tahan di rumah. Hari ini aku sudah berada di luar negeri. Pak, aku merantau ke ibu kota. Aku dapat ayah angkat, aku disekolahkan S1, S2, S3, aku beasiswa. Pak, hari ini aku di Jerman, aku dosen, gajiku ratusan juta. Pak, hidupku alhamdulillah sukses dunia. Aku ingat kepada engkau, izinkan anakmu yang jelek, di hitam, pendek, botak ini Pak, untuk berbakti kepada engkau. Aku rindu denganmu, rindu dengan mama. Aku ingin pulang, aku ingin mencium tanganmu. Pak, aku tahu engkau orang kaya, tapi aku ingin berbakti kepada engkau. Izinkan anakmu ini memberikan seperempat dari gajinya transfer ke rekeningmu. Izinkan Pak. Allahu Akbar. Anak muda, tahukah engkau kenapa air mataku tidak pernah berhenti menangis? Aku menyesal mengusir anakku yang satu ini. 7 orang anakku di bawah ketiakku, bajingan mafia. Belum aku mati, tanahku dijualnya. Belum aku mati, BPKB mobilku digadaikannya. Belum aku mati, masih baru masuk rumah sakit Pondok Indah, dia berbaris 7 orang bawa pena, bawa kertas, minta warisanku. Aku belum mati. Benar kata Rasulullah, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3 perkara: sedekatin jariyatin, ilmin yantafa'u bih, waladun saleh yad'ulah. 3 yang tidak akan terputus: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan anak yang soleh. Cuma 1 orang. Tahukah engkau, anak muda, anakku mengatakan setelah itu, Pak, maafkan anakmu, aku tidak minta restu kepada engkau. Aku sudah menikah dengan perempuan bule Jerman, cantik, tinggi, semampai, putih. Berita gembira apa buat engkau? Engkau sudah punya cucu dariku. Anakku 3, cucumu 3. Dan alhamdulillah, anakku yang 3 tidak ada yang mirip denganku, mirip maknya ketiganya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pak, izinkan tahun baru Islam nanti aku pulang dengan anak dan istriku. Kami ingin mencium kakimu. Kami ingin minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada engkau, karena kami sudah berpuluhan tahun tidak pulang ke rumah. Tahukah engkau, anak muda, air mataku tidak pernah berhenti menangis. Aku rindu anakku pulang. Aku rindu ingin mencium kaki anakku. Aku zalim terhadap anakku. 9 tulang pangkuan bunda yang dahulu tidak ku pernah bagi uang, bahkan ku cibir, bahkan ku caci, ku hina. Ternyata anakku inilah yang membalas budiku. Makanya aku katakan, anakku cuma 1. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia yang terakhir, benar engkau anak muda, siapa yang tidak kenal dengan aku, orang Indonesia, orang paling kaya, harta, tanah, sawit, getah rumah, mobil apapun merek aku punya. Tapi demi Allah, hartaku yang sebenarnya baru 40 sampai 50 juta rupiah. Itulah yang kuinfakkan ke Masjid An-Nahan. Saya berdua ini, itulah yang kuinfakkan ke fakir miskin, kuberikan kepada para fisabilillah, pejuang dakwah, para ulama yang berjuang di jalan dakwah. Baru 40 sampai 50 juta rupiah. Itu yang akan menerangi kuburku, itu yang akan membantuku. Yang lain itu akan menjadi rebutan ahli warisku. Allahu Akbar. Sidang jamaah yang berbahagia, jangan-jangan pengusaha tadi adalah kita yang hadir Jumat kali ini. Jangan-jangan kita yang hadir dalam pengusaha tadi. Tapi mudah-mudahan kita tidak terlambat dengan hidup yang singkat ini untuk bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Benar Rasulullah mengatakan, lam tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak akan pernah beranjak kaki anak cucu Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, sekarang jamaah yang berbahagia,
Kaki kita tidak akan pernah beranjak. Yang pertama ditanyakan an umrihi fi ma'afna, tentang umur kita. Apa yang telah kita perbuat dengan umur yang singkat ini? Hidup ini tahu-tahu barusan subuh, tahu-tahu sudah Jumat. Barusan Jumat, tahu-tahu sudah asar. Barusan asar, tahu-tahu sudah maghrib. Barusan maghrib, tahu-tahu sudah isya. Barusan isya, tahu-tahu sudah subuh kembali. Barusan kita anak-anak, tahu-tahu sudah jadi bapaknya anak-anak. Sadarlah kita. Benar pepatah Arab mengatakan, "Wa qadim umruka ibadah siba, fa in zada ma'asyaibi nakas." Pergunakan umurmu di masa muda, di masa kuat, di masa hebat. Ingat, kenapa? Apabila umur bertambah dengan bertambah uban di kepala, pada hakikatnya umur kita berkurang. Maaf bapak-bapak yang sudah beruban. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti adalah an malihi min aina iktasaba, an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu yang kita dapatkan. Hari ini kita dapat ilmu, Jumat kemarin dapat ilmu, setiap bulan dapat ilmu. Pertanyaannya, sudahkah kita amalkan ilmu kita? Hari ini saya ingin memberikan satu ilmu saja buat istri kita di rumah, karena hampir 70% penduduk Indonesia, kawan-kawan saya yang sama dengan saya, S3 doktor di Malaysia, di Universiti Kebangsaan Malaysia mengadakan penelitian, 70% penduduk Indonesia di kota-kota besar Indonesia ini suaminya berjuang kasar, pemarah dan berselingkuh.